Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windadamani, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Pane. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Materi pembahasan kita pada kali ini yaitu pada kelompok kerja terbagi menjadi 8 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar mengenai kelompok kerja. Yang kedua, kelompok kerja formal dan informal. Yang ketiga, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang keempat, mewujudkan kelompok kerja efektif. Yang kelima, konflik dalam kelompok kerja. Yang keenam, sumber konflik. Yang ketujuh, stimulasi konflik dan pengendalian konflik. Yang kedelapan, penyelesaian dan penghilangan konflik. Selanjutnya, materi pada komunikasi dalam organisasi terbagi 2. Yang pertama, pola komunikasi dalam struktur organisasi, dan yang kedua, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau bisa disebut juga two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu kelompok kerja informal dan informal. Yang pertama, kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, kelompok kerja formal ini dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau juga dari bagian lain dari organisasi. Kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus yang bersifat sementara. Lalu yang kedua ada kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Paling tidak, ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal dibentuk. Yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota
agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Lalu yang terakhir yaitu untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B.W. Tuchman yang dikutip oleh Stoner, Freeman, Gilbert, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut yaitu: yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Pada tahapan ini, kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu tahapan penguatan atau storming. Pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lain. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga pola komunikasi yang dibangun. Pada tahap ini, konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi. Yang ketiga, tahapan penyesuaian atau norming. Pada tahapan ini, ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana seluruh anggota dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Yang keempat yaitu tahapan perwujudan atau performing. Pada tahapan ini, hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Pada tahapan ini, setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Dan yang terakhir yaitu tahap pencarian atau penilaian atau adjourning. Pada tahapan ini, masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini dapat dikatakan pula merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dari kelompok kerja. Di slide berikutnya kita akan membahas tentang mewujudkan kelompok kerja efektif. Sekalipun manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadi fluktuasi dalam hal kinerja yang ditunjukkan para anggota kelompok kerja. Namun, ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas ataupun pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Terlalu banyak anggota dapat menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal. Yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi,
secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. 6. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Yang ketujuh, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Yang kedelapan, perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Dan yang terakhir, fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan oleh anggota sangat perlu, begitu juga evaluasi pekerjaan. Manajer harus bisa membedakan antara mengevaluasi pekerjaan dan mengevaluasi anggota. Sekalipun dalam praktiknya, panduan-panduan di atas tidak secara optimal dijelaskan, namun setidaknya beberapa hal penting yang terkait dengan kelompok kerja agar berjalan efektif untuk perlu dikenali. Berikutnya, tentang konflik dalam kelompok kerja. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik atau destruktif. Apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara beberapa pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Di antaranya berbagai bidang dalam sebuah organisasi, maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Yang kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Dan yang terakhir adalah lain sebagainya. Konflik pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang alamiah dan dapat diperkirakan terjadi ketika sebuah lingkungan atau organisasi terdiri dari berbagai karakteristik individu. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jika konflik sudah mengarah pada persoalan personal, agak sulit bagi perusahaan untuk bersikap profesional dan membedakan antara urusan yang bersifat organisasional dan personal. Namun yang jelas kinerja organisasi akan terganggu. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Namun, prasyarat agar konflik menjadi dampak positif adalah kuatnya peran pimpinan dan manajer dalam organisasi. Dan yang terakhir, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Slide berikutnya mengenai sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat jadi penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada,
atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu, maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik di dalam suatu organisasi ataupun di bagian tertentu dalam organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang ventilasi, panas, hingga penataan antar bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi contoh faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya konflik. Slide berikutnya mengenai stimulasi konflik dan pengendalian konflik. Pembahasan pertama mengenai stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Memasukkan faktor persaingan ini dapat dilakukan dengan tawaran kompensasi tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan benar-benar melakukan persaingan antar mereka. Tawaran kompensasi tersebut dapat berupa pemberian bonus, insentif, dan bentuk kompensasi lainnya. Selain memperkenalkan persaingan ke dalam pihak-pihak yang terlibat konflik, stimulasi konflik dapat juga dilakukan dengan jalan memasukkan pihak ketiga di antara pihak-pihak yang terlibat konflik agar konflik tersebut dapat diminimalkan dengan kehadiran pihak ketiga tersebut. Bentuk stimulasi lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada aturan main atau prosedur yang selama ini berlaku dalam organisasi. Dengan adanya perubahan prosedur atau aturan main tersebut diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat melakukan penyesuaian ulang mengenai posisi mereka dalam organisasi sehingga konflik dengan sendirinya akan tersesuaikan pula. Yang kedua, pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Konflik yang disebabkan oleh adanya masalah dalam penggunaan sumber daya atau sebagaimana diterangkan dalam sumber konflik di atas. Katakanlah dari sisi fasilitas yang dirasakan dan digunakan oleh anggota organisasi. Diharapkan bisa diselesaikan melalui program perluasan penggunaan sumber daya organisasi tersebut. Selain itu pula, di antara upaya atau program yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Hal ini akan menyebabkan konflik yang terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau kejelasan struktur pekerjaan misalnya, dapat selesai dengan baik melalui koordinasi yang intensif. Konflik dapat pula dikendalikan melalui penyesuaian perilaku para pekerja dengan apa yang semestinya dijalankan di perusahaan, melalui ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Sebagian konflik terjadi karena orang-orang tersebut tidak berperilaku sebagaimana mestinya dalam sebuah organisasi. Nah, di slide berikutnya kita bahas tentang penyelesaian dan penghilangan konflik.
Dua pendekatan yang dibahas sebelumnya merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. Namun tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Nah, pada kenyataannya, konflik sekalipun telah diusahakan untuk sebisa mungkin tidak terjadi, namun selalu saja dapat terjadi. Untuk kasus seperti ini, konflik itu harus dihadapi dan diselesaikan. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik yaitu dengan melakukan penghindaran konflik. Misalnya nih, kita tahu kalau ada dua orang yang disatukan akan menjadi konflik. Maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kerja yang sama. Atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda dan seterusnya. Selain itu pula, yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk kemudian meminta mereka untuk menyelesaikan konflik mereka di hadapan pihak ketiga atau antar mereka sendiri, dengan desakan terhadap mereka untuk melakukan kompromi. Nah, kita masuk ke komunikasi dalam organisasi. Komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai sesuatu proses sepihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, juga mengangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tertulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan untuk memperlakukan kebijakan mengupayakan supaya instruksi-instruksinya dapat dipahami dengan jelas dan menyempurnakan pelaksanaan kerja, tergantung dari komunikasi yang efektif. Manajer yang tidak dapat berkomunikasi dengan bawahannya tentang pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilaksanakan tidak akan berhasil menyuruh bawahannya mengerjakannya. Sebaliknya, apabila bawahan tidak dapat berkomunikasi secara bebas dengan manajernya, maka informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara sukses itu tidak akan ada. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Ada yang mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi, memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya, dan mendapatkan saling perhatian merupakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah berkomunikasi. Akan tetapi, sesungguhnya berkomunikasi hanya merupakan bagian dari manajemen. Ada beberapa fungsi komunikasi, antara lain yang pertama sebagai alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Yang kedua, motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Yang ketiga, berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang berikutnya kita bahas tentang pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas, pemberian arahan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara lain komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, di slide terakhir kita bahas tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasikan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi.
Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, atau sering juga dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi yang lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Faktor komunikasi berperan penting dalam penyelesaian konflik dan berperan penting juga dalam organisasi. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Demikianlah penjelasan materi kita di pertemuan hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.